Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Diva Izatulina, kelas 11 IPA 2, akan menyampaikan materi tentang sejarah pembaruan Islam periode klasik. Sejarah perkembangan Islam dibagi menjadi beberapa periode menurut Nour Zaman 1997. Periodisasi Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu pertama, periode klasik 600 sampai 1258. Kedua, periode pertengahan 1259 sampai 1700-an. Ketiga, periode modern 1800 sampai sekarang. Periode klasik dimulai tahun 600 Masehi sampai 1258 Masehi, atau dalam kata lain, periode klasik dimulai saat zaman Nabi Muhammad sampai masa Abbasiyah. Periode klasik adalah periode perkembangan Islam yang dimulai pada abad 6 Masehi sampai 12 Masehi. Pada periode ini, Islam mulai membangun pemikiran-pemikiran mengenai peradaban Islam. Salah satu contoh dari peradaban Islam yang terjadi yaitu pada dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah melakukan pembangunan dalam bidang ilmu pengetahuan, kehidupan intelektual Basrah dan Kufah yang mampu melahirkan tokoh-tokoh intelektual peradaban lain yang menjadi puncak dalam pembangunan pemikiran mengenai peradaban Islam terjadi pada dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah terjadi banyak pembangunan pemikiran peradaban Islam yang sangat menunjang bagi peradaban Barat. Misalnya saja penemuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi perkembangan peradaban Islam. Untuk melihat pemikiran Islam yang muncul pada masa kemajuan Islam satu atau periode abad klasik ini, maka dapat dilihat dari perkembangan dinasti-dinasti yang berkembang pada saat itu, yaitu dinasti Umayyah dengan kelahiran tokoh-tokoh intelektual dan dinasti Abbasiyah dengan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuannya. Tokoh dan pembaruan Islam di Indonesia dimulai pada abad 7 Masehi, dan tokoh para pedagang Islam Arab yang berdagang ke Indonesia. Selain pedagang Arab, tokohnya adalah Ibnu Taimiyah dan Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Tokoh-tokoh pembaruan Islam abad klasik. Pertama ada Nabi Muhammad SAW pada tahun 570 Masehi hingga 632 Masehi. Yang kedua ada sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 572 Masehi hingga 634 Masehi. Yang kedua ada Umar bin Khattab pada tahun 549 Masehi hingga 634 Masehi. Yang ketiga ada Utsman bin Affan pada tahun 577 Masehi hingga 656 Masehi. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib pada tahun 599 Masehi hingga 661 Masehi. Lalu tokoh yang ketiga ada tokoh-tokoh dari dinasti Bani Umayyah. Bisa dilihat tokoh-tokohnya ada sekitar 14 tokoh di sana. Lalu yang keempat ada tokoh dari dinasti Bani Abbasiyah. Ada sekitar 36 tokoh. Islam masuk Indonesia mulai dari periode klasik. Islam yang masuk dan berkembang di Indonesia berasal dari Jazirah Arab atau bahkan dari Makkah pada abad ke-7 Masehi. Pada abad pertama Hijriyah, Hamka 1982. Namun nama tokoh Islam pada periode klasik di Indonesia tidak diketahui. Keistimewaan pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin adalah periode Madinah sebagai pusat pemerintahan yang dijiwai ajaran Islam. Inti pelajaran agama terpusat langsung dari sumber aslinya, yakni memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Ilmu-ilmu keislaman yang belum tumbuh, oleh karena itu Al-Quran secara langsung dikaji, digeluti dan direnungkan, maka pemikiran dan pengalaman Islam tumbuh dan berkembang secara sinkron. Pada masa Nabi, ijtihad belum berkembang secara menonjol karena hampir segala masalah langsung ditanyakan kepada Nabi, yang jawabannya bisa dengan turunnya wahyu. Namun, dalam perkembangannya, ijtihad mulai berkembang dan amat dibutuhkan sekali pada masa Khulafaur Rasyidin dan yang berkelanjutan dengan masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Ijtihad ini kemudian mengalami perkembangan yang amat subur dan amat indah dalam masa kebesaran Bani Abbasiyah dengan ibu kota kerajaan di Baghdad. Salah satu bukti ijtihad yang terjadi pada masa sahabat adalah ijtihad yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Di antara persoalan-persoalan yang pernah disentuh oleh ijtihad Khalifah Umar adalah tidak membagikan zakat kepada mu'alaf, tidak membagikan hasil rampasan tanah perang kepada tentara yang ikut perang, dan sebagainya. Selain itu, pada masa Khulafaur Rasyidin juga telah berhasil membuat dasar-dasar bagi suatu pemerintahan yang demokratis dengan sistem pemilihan khilafah yang berprinsip pada musyawarah. Pemerintah mengatur admin negara dengan membentuk departemen-departemen, antara lain
keuangan, pertahanan, hukum, ekonomi, dan pengembangan pengetahuan. Selain itu juga dibentuk lembaga eksekutif atau khalifah, legislatif atau dewan syuro, dan yudikatif atau kodi, dan jabatan lainnya yang menangani kepentingan publik. Bagi yang belum tahu apa itu ijtihad, ijtihad ialah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan sesuatu. Masa klasik ini merupakan masa di mana dunia Islam memasuki masa perintisan dan kemajuan. Menurut Nasution 1998, masa klasik ini dibagi menjadi dua masa, yaitu masa kemajuan Islam 1 yang dimulai dari tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi, dan masa disintegrasi yang dimulai dari tahun 1000 sampai dengan 1250 Masehi. Yang pertama ada masa kemajuan Islam 1. Masa pertama ini dikenal dengan masa ekspansi, integrasi, dan keemasan Islam. Secara sederhana dapat ringkas melalui skema di bawah ini. Dalam hal ekspansi, sebelum Nabi wafat, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Sementara ekspansi ke daerah luar Arabia dimulai pada zaman Khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar, untuk melihat pemikiran Islam yang muncul pada masa kemajuan Islam pertama ini. Maka dapat dilihat dari dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, sebab masing-masing dinasti tersebut memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda sebagai produk pemikiran yang dihasilkan. Masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, menurut Harun yang telah menghasilkan beberapa pemikiran, di antara pemikiran yang muncul pada masa ini adalah pemikiran di bidang tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Pusat dari kegiatan ilmiah ini adalah Kufah dan Basrah di Irak. Pada masa itu melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Al-Khalil bin Ahmad, penyusun kamus bahasa Arab kitab Ain. Al-Khalil bin Ahmad mempunyai murid bernama Sibawayh, penyusun kitab yang berisi tata bahasa Arab. Tokoh-tokoh besar lainnya adalah Hasan al-Basri dan Ibnu Syihab az-Zuhri. Ibnu Syihab az-Zuhri adalah tokoh mengkaji hadis Nabi dan hukum Islam, dan saat ini merupakan awal lahirnya kajian historiografi yang nantinya akan melahirkan kitab-kitab. Masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini, Islam dikenal sebagai masa integrasi. Disebut masa integrasi pada zaman Abbasiyah ini adalah karena pada masa inilah pertama kalinya dalam sejarah terjadi kontak antara Islam dan kebudayaan Barat, yaitu kebudayaan Yunani klasik yang terdapat di Mesir, Suriah, Mesopotamia, dan Persia. Di antara integrasi yang terjadi pada zaman Abbasiyah ini adalah integrasi dalam bidang bahasa, di mana bahasa Al-Quran menjadi bahasa Arab dipakai di mana-mana. Ilmu pengetahuan, filsafat, dan diplomatis juga menggunakan bahasa Arab. Di samping integrasi dalam bidang bahasa, integrasi juga dalam bidang kebudayaan. Di bidang kebudayaan adalah kebudayaan Islam dengan bahasa Arab sebagai alatnya yang bermula dari Spanyol Barat sampai ke India, di timur, dan dari Sudan di selatan sampai ke Kaukasus di utara. Puncak penalaran, daya cipta, dan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman dinasti Abbasiyah saat ini memberi kontribusi bagi peradaban Barat. Pada masa dinasti Abbasiyah, umat manusia telah berhasil membangun sistem peradaban. Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini menunjukkan konsepsinya yang menjadi karakteristiknya terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Semangat mempelajari hasil-hasil dari peradaban kuno yang sangat menggebu. Bahkan para khalifah mengundang para terpelajar terkemuka dari seluruh kerajaan. Mereka mengumpulkan seluruh karya literatur klasik dan keagamaan dan menyusun tertib hukum Islam. Rumah sakit yang didirikan Khalifah Harun ar-Rasyid menggunakan kekayaan negara. Selain itu, biaya pendidikan dan farmasi juga menggunakan kekayaan negara. Pada masa Al-Ma'mun menggunakan kekayaan negara untuk menggaji penerjemah-penerjemah dari Kristen, Sabi, dan bahkan penyembah bintang untuk menerjemahkan berbagai buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Perpustakaan besar serta pusat-pusat penerjemah didirikan. Buku-buku penting yang berisi ilmu pengetahuan kedokteran dan filsafat Barat dan Timur dikumpulkan dan diterjemahkan oleh orang-orang Kristen dan Yahudi dari bahasa Yunani, Latin, Persia, Koptik, Syria ke dalam bahasa Arab.
Ilmu filsafat Yunani masuk ke dalam Islam pada abad ke-8 Masehi, yaitu ketika umat Islam menguasai Iskandaria di Mesir, Antioquia di Suriah, serta Jundisabur dan Baktra di Persia. Penyatuan kebudayaan Yunani dan Persia melahirkan kebudayaan Helenisme. Helenisme ialah istilah yang menunjuk kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir. Penerjemah karya Yunani dari Persia ini sudah mulai dirintis pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian pada masa Harun Ar-Rasyid. Buku ilmu pengetahuan yang berbahasa Yunani mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran. Di samping itu, Harun Ar-Rasyid juga mengirim utusan ke Romawi untuk mencari buku-buku pengetahuan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, kegiatan penerjemah ini semakin meningkat. Buku Plato, Aristoteles, dan buku filsafat lainnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kegiatan penerjemah ini melahirkan tokoh filosof Muslim, yaitu yang pertama ada Al-Kindi pada tahun 801 sampai dengan 866 Masehi. Yang kedua ada Ar-Razi pada tahun 864 sampai 926 Masehi. Yang ketiga ada Al-Farabi pada tahun 850 sampai 950 Masehi. Yang keempat ada Ibnu Sina pada tahun 908 hingga 1037 Masehi. Yang kelima ada Ibnu Maskawai pada tahun 941 hingga 1030 Masehi. Yang keenam ada Al-Ghazali pada tahun 1051 hingga 1111 Masehi. Ilmu kedokteran Islam lahir sebagai pembaruan teori kedokteran Yunani yang dirintis pada Hippocrates. Dengan demikian, pada masa Harun Ar-Rasyid terdapat 800 orang dokter di Baghdad. Hal ini merupakan bukti dari kemajuan ilmu kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah. Ali bin Robban atau Bari yang menulis Firdaus al-Hikmah merupakan salah satu tokoh dalam bidang kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah tahun 805 Masehi. Kemudian setelah Tobari lahir pula tokoh-tokoh ahli kedokteran lain seperti Ar-Razi, Ali bin Al-Abbas, Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, Al-Kindi, dan Al-Farabi. Sejak itulah lahir para tokoh kedokteran lain baik di Baghdad, Mesir, Suriah, Persia, Spanyol, Afrika Utara, sampai India. Pada masa dinasti Abbasiyah, selain ilmu kedokteran yang berkembang, ilmu astronomi dan ilmu falak juga berkembang pada masa ini. Ilmu ini lahir karena berkaitan erat dengan beberapa ketentuan dalam Islam seperti penentuan awal waktu sholat, penentuan arah kiblat, dan penentuan awal bulan Qomariyah. Dalam bidang astronomi yang mendapatkan julukan Al-Ustadz fil Ulum, Bapak berbagai ilmu, adalah Al-Biruni. Nasiruddin At-Tusi adalah tokoh yang memodifikasi model semesta Ptolemeus dengan prinsip-prinsip mekanika untuk menjaga keseragaman rotasi benda-benda langit. Al-Khawarizmi di Baghdad yang membuat tabel-tabel menentukan saat terjadinya bulan baru, terbit dan terbenamnya matahari, bulan, planet, dan untuk prediksi gerhana. Al-Khawarizmi mengembangkan matematika dalam bidang trigonometri dan sistem bilangan angka 0. Kemudian dilanjutkan oleh kreativitas besar dalam pengembangan pengetahuan. Peradaban intelektual yang terjadi pada dasarnya muncul sebagai akibat dari semangat mencari ilmu yang luar biasa dari orang-orang Islam. Semangat keilmuan menekankan pada metode pengamatan dan eksperimen ilmiah. Dengan demikian, eksperimen-eksperimen ilmiah dalam bidang kimia, fisika, dan farmasi dilakukan di laboratorium. Sementara penelitian dalam bidang patologi dan pembedahan dilakukan di rumah sakit Naisabur untuk melakukan pengamatan astronomi. Pengajaran anatomi dilakukan dengan cara pembedahan mayat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemikiran yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah adalah ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada masa disintegrasi. Masa disintegrasi ini terjadi dalam bidang politik. Daerah yang letaknya jauh dari pusat pemerintah dan Damaskus dan Baghdad melepaskan diri dari kekuasaan khalifah di pusat hingga muncullah dinasti-dinasti kecil. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.